Ya, halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio Anda yang Anda miliki hari ini seiring dengan posisi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang kembali mulai bergairah lagi usai beberapa hari terakhir terjebak di zona merah. Nah, apakah tren positif juga sedang menyelimuti arah pergerakan portofolio Anda di papan perdagangan atau justru masih ada di zona merah juga lantaran telah melemah cukup dalam pada sesi perdagangan sebelumnya? Lalu strategi apa yang sedang Anda pilih untuk aktivitas transaksi saat ini? Apakah Anda mencoba menunggu pasar stabil sembari mencermati potensi peluang yang tersaji pada saham-saham yang masih terdiskon? Atau justru sibuk melakukan aksi jual sebagai upaya untuk mengentaskan cuan di pasar sebelum posisi indeks kembali melandai? Nah, terlepas dari seperti apa pilihan strategi yang telah dan akan Anda siapkan, tetap saja sikap waspada terhadap segala peringatan di pasar masih sangat dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko yang masih bisa terjadi baik di pasar domestik maupun di bursa global. Salah satu dari peringatan pasar tersebut diantaranya datang dari pergerakan harga emas dunia yang kini justru seperti jurus dewa mabuk kalau dalam kisah kungfu Mandarin di era tahun 90-an. Dia bergerak liar dan kerap tidak terbaca kemana arah gerak berikutnya. Sebagaimana kita tahu dan bila kita masih ingat bahwa pada awal tahun sejumlah lembaga analis di level global sempat mengagung-agungkan potensi emas ini sebagai produk investasi yang berstatus safe haven yang pergerakan harganya berpeluang melambung tinggi seiring dengan semakin memanasnya kondisi geopolitik global. Dan belum juga rampungnya antara peperangan misalnya saja di Rusia dan Ukraina. Bahkan saat itu lembaga sebesar Bank of America bahkan tidak ragu merilis hasil analisis dan proyeksinya yang menyebut-nyebutkan di mana harga emas dunia berpotensi melambung hingga ke level 6 ribuan dolar Amerika Serikat per troy ounce. Nah, beranjak dari hal tersebut, seiring juga dengan dimulainya peperangan antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran, maka pada kisaran triwulan pertama 2026 atau sekitar Maret 2026, beragam lembaga penelitian baik dari dalam maupun luar negeri juga masih optimistis bahwa harga emas dunia bakal melenggang mulus menuju 6 ribuan dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dari deretan analisis tersebut rata-rata didasarkan pada asumsi bahwa dengan kondisi perang yang terus berkobar maka publik dunia bakal cukup diliputi kekhawatiran. Nah, untuk mendapatkan dana dan asetnya dalam satu mata uang atau juga portofolio investasi lainnya. Karenanya, posisi emas yang sudah sejak dulu dipercaya sebagai aset safe haven justru diprediksi bakal laris manis dan diburu oleh hampir seluruh publik di dunia guna mengamankan aset agar tidak tergerus oleh potensi amortisasi atau rugi kurs akibat ketegangan geopolitik yang mendorong nilai tukar mata uang menjadi lebih berfluktuatif secara lebih liar dan tidak terbendung. Namun rupanya fakta di lapangan saat ini berjalan dengan logikanya sendiri, di mana dalam perjalanannya di sepanjang kuartal 2 2026 ini, harga emas dunia justru secara konsisten dan bertahap terus tergerus oleh volatilitas nilai tukar dolar Amerika Serikat. Yang terbaru, posisi harga emas dunia kembali semakin tersudut seiring dengan tingginya ekspektasi pasar terhadap potensi bakal dinaikannya kembali posisi suku bunga acuan Bank Sentral AS atau Federal Reserve alias The Fed. Tingginya ekspektasi ini tidak lepas dari prospek pengetatan kebijakan moneter, di mana dalam konferensi pers terakhirnya yang dilakukan oleh The Fed usai rapat pekan lalu, di mana Gubernur Fed yang baru yakni Kevin Warsh kembali menegaskan sikapnya bahwa dia juga sekaligus berkomitmen bahwa The Fed secara institusional akan turut menjaga stabilitas harga di internal perekonomian domestik Amerika Serikat. Makna dari statement tersebut, Warsh ingin memastikan bahwa posisi The Fed sudah pasti akan lebih memprioritaskan stabilitas harga di dalam negeri, timbang upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah penegasan sikap tersebut tentu sangat menjawab dan bakal berimbas langsung terhadap arah persimpangan kebijakan The Fed antara mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pendekatan suku bunga rendah sehingga memantik daya beli masyarakat yang lebih kuat. Sehingga diharapkan
ini dapat mendorong roda perekonomian agar terus dapat berputar lebih kencang. Atau pada opsi kebijakan di satu sisi yang lainnya, The Fed bakal cenderung mempertahankan atau melakukan pendekatan suku bunga tinggi guna menjaga inflasi dan stabilitas harga. Tujuannya agar tetap dalam posisi aman. Nah, sehingga dampak turunan dari penegasan sikap tersebut, asumsi dari pelaku pasar pun kini terus bergerak ke arah prospek peningkatan suku bunga acuan The Fed yang tentu secara tidak langsung justru menjadikan posisi mata uang Amerika Serikat menjadi semakin kuat dan menggiurkan dari pelaku pasar. Akibat dari runtutan asumsi tersebut, pelaku pasar pun secara bertahap dan konsisten perlahan mulai memindahkan asetnya menjadi dalam bentuk dolar Amerika Serikat ketimbang harus disimpan dalam bentuk emas yang justru diperkirakan memiliki potensi pergerakan harga yang cenderung statis dan kurang menjanjikan. Nah, di lain pihak, jika dikaitkan dengan perkembangan perang antara Amerika Serikat dengan Iran bahwa meski perdamaian telah dicapai, namun tetap saja posisi Amerika Serikat masih sangat berkepentingan untuk mendorong agar posisi dolar masih cukup menarik bagi investor. Sehingga obligasi pemerintah juga masih terus digemari. Dengan demikian, arus dana masuk atau capital inflow ke negeri paman Sam jadi lebih besar. Sehingga diharapkan ini dapat membantu upaya pemulihan ekonomi domestik pasca perang. Sehingga karena posisi dolar Amerika Serikat yang kian diminati dengan suku bunga yang menyertainya yang dimana masih cukup tinggi, maka dampak turunan lainnya adalah menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang dunia yang lain. Sebut saja misalnya euro, pound sterling, dan mata uang negara-negara utama lainnya. Kondisi tersebut membawa pengaruh besar terhadap komoditas emas, di mana dengan nominal uang non-dolar Amerika Serikat yang sama, maka jumlah gramasi emas yang didapat menjadi lebih sedikit, sehingga membuat investasi emas menjadi kurang menarik bagi investor banding menempatkan dananya dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Nah, dalam teori ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat pada dasarnya adalah memindahkan beban inflasi yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat di dalam negerinya ke negara lain. Caranya dengan mendorong negara tersebut agar lebih bergantung dan lebih membutuhkan dolar Amerika Serikat, sehingga mereka rela menembusnya dengan beban inflasi yang menyertainya. Sementara jika kita memandang dari segi pergerakan harga emas dunia, maka anomali lagi-lagi telah tercipta, di mana harga yang sebelumnya terus-menerus disupport untuk terus melambung tinggi, kini justru seolah terbanting ke level bawah. Seperti halnya yang dikenal dalam satu mitologi Yunani tentang kisah Sisyphus yang mendapatkan kutukan dari dewa, yang dia ditugaskan untuk mendorong batu besar ke puncak bukit, tapi kemudian digelintingkan lagi ke bawah. Sebuah upaya mendorong ke puncak untuk kemudian terjatuh dan kembali ke titik kesemula. Jadi, bagaimana menurut Anda, sobat investor? Apakah masih ada harapan bagi harga emas dunia untuk kembali melonjak tinggi atau justru harus tergelincir ke titik terbawah? Demikian di editorial edisi kali ini, saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.